Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 sebab atau kiat-kiat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala agar kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan yang tidak menyenangkan hati kita ya. Tentunya kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah memang untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi memang kita hidup ini untuk diuji. Oleh karenanya dunia adalah darul ibtila, adalah medan ujian. Allah juga berfirman tentang Allah menciptakan alam semesta untuk menguji kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Untuk apa Allah menciptakan ini semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang amal terbaik. Bahkan Allah menghiasi dunia ini untuk menguji kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Untuk apa? Untuk menguji mereka, mana di antara mereka amalan yang terbaik. Allah berfirman, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun." Sungguhnya dunia ini manis dan hijau, enak dipandang. Lalu Allah menjadikan kalian berada di atas muka bumi, liyanzuru kaifa ta'malun, untuk melihat bagaimana amal kalian. Jadi ketika seorang sadar bahwasanya dia diciptakan adalah untuk diuji, tentunya dia mempersiapkan dirinya untuk siap menghadapi ujian. Ya, karena dalam hidup ini tentu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan cita-cita, bertentangan dengan keinginan kita. Sebagaimana Al-Mutanabbi berkata, "Ma kullu yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahis sufunu." Betapa banyak ya, atau tidak semua keinginan seorang terpenuhi. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan arah kapal berlabuh. Oleh karena seorang mempersiapkan dirinya untuk diuji. Dan persiapan itu namanya sabar. Namanya sabar. Seorang bersabar ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Siapa yang bersabar maka dia yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Siapa yang bersabar, dialah yang ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Siapa yang bersabar, itulah endingnya pasti indah. Kata Allah, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Maka siapa yang sabar, dialah yang menang. Nah, bagaimana cara kita bersabar? Maka kita akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqatul Hijratain. Beliau berkata, "Wasabru 'alal bala yansha'u min asbabin adidah." Kata beliau, bersabar atas ujian-ujian dan musibah-musibah muncul dengan banyak sebab. Dengan banyak sebab. Kemudian beliau menyebutkan di antara sebab-sebab tersebut ada 10. Agar kita bisa bersabar. Ahaduha, di antara sebab-sebab tersebut, syuhudu jazaiha wa thawabiha. Yaitu seorang harus ingat betapa besar pahala sabar. Dan betapa tinggi balasan orang yang bersabar. Sabar disebutkan dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Dan semuanya berisi perintah, berisi sanjungan, pujian, ganjaran. Maka seandainya Allah hanya sekali menyuruh kita bersabar dalam Al-Quran, maka
Sudah cukup kita melakukan amal tersebut. Bagaimana lagi jika Allah menyebutkan ternyata 90 kali sabar dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan betapa agung ibadah sabar. Betapa agung ibadah sabar. Oleh karenanya, jika amal soleh mengikuti kaedah Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, maka sabar keluar dari kaedah ini. Karena Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang sabar pahala mereka disempurnakan tanpa hisab, Jadi pahala sabar sangatlah banyak. Oleh karena sabar adalah amalan yang paling agung, maka itulah amalan yang Allah pilihkan bagi para rasul. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar ujian yang dihadapinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling besar diuji adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh, summal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Oleh karenanya para nabi semuanya diuji. Maka kenapa? Karena Allah ingin berikan mereka pahala sabar. Di antara dalil yang menunjukkan agar agungnya pahala sabar, kata Nabi SAW, "Innal abda latakuna lahul manzilatu indallah, fama yablughuha bi amalin." Sungguh seorang hamba punya kedudukan di sisi Allah yang tinggi, tetapi amal solehnya ternyata tidak bisa mendongkraknya untuk masuk ke surga yang tinggi tersebut. Yaitu Allah lihat solatnya kurang ternyata. Allah lihat sedekahnya kurang, puasanya kurang, berbaktinya kurang. Untuk sampai derajat yang Allah tentukan buat dia tidak mampu untuk mendongkrak. Bagaimana cara Allah agar dia bisa sampai pada derajat tinggi? Maka kata Nabi SAW, "Fabtalahu Allahu bima yakrah." Maka Allah pun menguji dia dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai. Dalam sebagian riwayat, "Fi nafsihi wa malihi wa ahlihi." Allah uji dia pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya. Tsumma sabbarahu ala dzalik. Kemudian Allah membuat dia sabar. Hatta yuballighahu Allahu iyyaha, sampai Allah buat dia bisa mencapai derajat tinggi tersebut. Ternyata di antara cara Allah untuk menjadikan seorang bisa mencapai derajat yang tinggi adalah dengan dikasih ujian dan ujian lalu dijadikan sabar. Maka pahalanya cepat sekali membuat dia naik derajat. Oleh karenanya Nabi SAW juga bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat kurridat fid dunya bil maqarid." Kata Nabi SAW, maka ketika hari kiamat kelak, ketika Allah membagi-bagi pahala, menampakkan pahala kepada para solehin, maka para solehin ada orang-orang yang mereka banyak ujiannya, ada orang-orang yang kurang ujiannya, dan mereka selalu nyaman di dunia. Dua-duanya dapat pahala. Ternyata pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang senantiasa diuji sangat besar. Sampai kata Nabi, orang-orang yang di dunia hidup nyaman, ketika melihat pahala yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang penuh ujian hidupnya di dunia, mereka berangan-angan untuk hidup kembali di dunia, dan kemudian kulit mereka di dunia digunting-gunting dengan gunting-gunting besi, agar mereka bisa mendapatkan pahala yang besar. Maka kaidah menyatakan, semakin pilu, semakin besar pahala. Semakin pilu, semakin besar pahala. Semakin berat kesabaran dilakukan, maka semakin besar pahala. Oleh karenanya, ketika seorang ditimpa dengan ujian, dihadirkan dalam dirinya, inilah pahala besar. Bahwasanya sabar itu pahalanya besar. Inilah ibadah yang Allah pilihkan kepada orang-orang terhebat. Makanya orang yang paling banyak ujiannya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil sudah diuji. Lahir dalam kondisi yatim, kemudian setelah berikutnya yatim piatu, ya. Ibunya juga meninggal, setelah itu hidup miskin, menggembala kambing, dan seterusnya. Kemudian ketika berdakwah, tadinya dipuji, kemudian dicaci maki, dikatakan pendusta. Tadinya diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur, kemudian dikatakan pendusta. Dimusuhi oleh omnya, dimusuhi oleh sukunya sendiri. Akhirnya diusir dari kaumnya, diusir dari negerinya, menikah dengan seorang wanita yang sangat dia cintai, kemudian istri yang dicintai tersebut meninggal dunia, anak-anaknya juga semua meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Rasulullah punya anak 7, semuanya meninggal dalam kehidupan Nabi kecuali Fatimah. Ujian yang sangat berat. Diusir dari kaum, dari negerinya, kemudian dimusuhi oleh seluruh manusia, dimusuhi oleh
orang-orang Quraisy, dimusuhi oleh Arab-Arab Badui, dimusuhi oleh Persia, dimusuhi oleh Romawi, semuanya bersatu untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakit maka double sakitnya. Sampai sahabat mengatakan, innaka tu'ak wa'kan syadida. Ya Rasulullah, engkau panasnya sangat parah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau panas double, 2 kali lipat dari panas kalian. Ya, dan ujian Nabi sangat banyak. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang terbaik. Hamba yang terbaik. Maka Allah pilihkan ibadah yang sangat baik bagi Nabi, itu ibadah sabar. Saking kerasnya ujian yang dihadapi oleh Nabi, sampai Allah turunkan surat-surat tentang nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kisah mereka didustai, dimusuhi, ingin dibunuh. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah nabi-nabi terdahulu yang membuat engkau lebih tegar hatimu, ya. Dan demikian Allah berfirman, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul, para rasul dari kalangan ulul azmi. Jadi agar kita bersabar, kita ingat ini pahalanya sangat besar. Mungkin lebih besar daripada kalau kita sholat malam, daripada kita baca Quran. Ini pahala sangat besar. Kaidahnya semakin pilu, semakin apa? Besar pahalanya. Dan pahala sabar tanpa batas. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, seorang ketika diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan, dihadirkan dalam dirinya, kata Ibnu Qayyim, ats-tsani syuhudu takfiriha lisayyiati wa mahwiha laha. Dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya ujian-ujian yang dia hadapi ini akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan kita tahu yang membuat kita masalah di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi di akhirat, adalah dosa-dosa. Dan kita tahu betapa banyak dosa yang kita lakukan, yang kita cicil tiap hari. Dosa pandangan, dosa lisan, dosa pendengaran, dosa hati, banyak kita lakukan tiap hari. Apalagi kita berinteraksi dengan medsos. Apalagi sudah berhenti dengan medsos, tukang komentar lagi. Kita dosa tiap hari. Kita tahu kita sering istighfar, tapi belum tentu kita beristighfar dari semua dosa. Betapa banyak kita melihat pemandangan yang haram, lisan kita tidak beristighfar karena kita sudah terbiasa dengan maksiat tersebut. Oleh karenanya Allah punya cara untuk menggugurkan dosa-dosa. Di antara cara yang paling efisien untuk menggugurkan dosa-dosa adalah dengan dikasih apa? Musibah. Dengan dikasih musibah, hal yang tidak menyenangkan, maka dosa-dosa begitu mudah untuk terhapuskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul 'abda min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khotoyahu." Tidaklah suatu yang tidak menyenangkan menimpa seorang hamba, baik letih, siapa yang suka letih? Enggak ada yang suka letih. Atau sakit, wala hammin, atau kekhawatiran ke depan, gham, kegelisahan, wala hazanin, kesedihan masa lalu yang terus menghantui, kesedihan masa lalu, wala adhan, atau gangguan, itu ditolimi oleh orang lain, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang mengenainya, illa kafarallahu bi khotoya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Wala yazalul bala bi ahadikum fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa musibah menimpa seorang terus-menerus mengenai dirinya, mengenai jasadnya, mengenai keluarganya, mengenai hartanya, terus-menerus sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Ketika ada seorang wanita meninggal dunia, maka ada yang berkomentar mengatakan, inna fulanah matat wastarahat. Sungguhnya si fulanah telah meninggal dan istirahat. Telah meninggal maksudnya istirahat di alam barzah. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Nabi berkata, inna ma yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat di destinasi berikutnya di alam barzah adalah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jamin kita dosa-dosa kita diampuni? Mungkin kita istighfar pun jarang. Siapa yang rutin istighfar pagi 100 kali, sore 100 kali? Siapa yang rutin? Siapa yang rutin istighfar di waktu sahur? Wabil ashari hum yastaghfirun. Siapa yang rutin beristighfar? Siapa yang rutin bertobat? Astaghfirullah atubu ilaih. Siapa yang rutin? Enggak ada yang rutin. Kalaupun rutin belum tentu semua dosa kita diampuni. Maka ada cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa dengan dikasih apa? Musibah. Dikasih musibah. Sehingga seorang benar-benar bersih dari
dosanya, ya. Oleh karenanya, siapa yang dikasih musibah dan dia bersabar, dia akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, takfirun lisayyi'at, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, rif'atun lidarajat, akan mengangkat derajatnya. Otomatis double dia dapat, diampuni dosa-dosa dan diangkat apa? Derajat. Oleh karenanya ketika diuji, bersabarlah. Ini mungkin dosa-dosaku dibersihkan. Makanya ketika orang terkena penyakit, kata Nabi SAW, tahurun insyaallah. Apa? Tahurun insyaallah. Semoga penyakitmu membersihkan dosa-dosamu. Karena penyakit menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kalau musibah, sudah banyak istighfar. Ini banyak dosa. Banyak dosa. Sampai disebutkan Asma binti Abi Bakar, kalau kepalanya sakit dia mengatakan, hadza bidzunubi, ini karena dosa-dosaku. Wa ma afallahu aktsar, dan apa yang Allah ampuni masih lebih banyak. Ini hanya sedikit dari dosa-dosaku, ya. Maka seorang ketika menghadirkan dalam dirinya mungkin dosa-dosanya banyak, maka dia ringan bagi dia menghadapi ujian tersebut. Tiba-tiba dia gelisah, tiba-tiba dia sedih. Maka ini mungkin akibat dosa-dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara hal yang membantu seorang untuk bisa bersabar, kata Ibnul Qayyim, ats-tsalitsu syuhudul qadari sabiq al-jari biha. Dia mengingat bahwasanya semua yang terjadi telah ditakdirkan sebelumnya dan takdir tersebut pasti berlaku. Wa annaha muqaddaratun fi ummil kitabi qabla an tukhlaq. Dan bahwasanya musibah tersebut telah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minha, dan pasti terjadi menimpanya. Fajaza'uhu la yaziduhu illa bala'an. Adapun marah-marahnya, sikap merontanya tidak menambahkan bagi dia kecuali tambahan kesengsaraan, semakin sengsara. Maka ini Ibnul Qayyim mengingatkan sebagaimana sabda Nabi, kalau kau ditimpa dengan sesuatu yang kau tidak sukai, wa in asabaka syai', kalau kau ditimpa dengan perkara yang kau tidak sukai, maka faqul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah tetapkan, Allah kehendaki pasti terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah catat akan menimpa kami. Nabi mengatakan tidak sempurna iman kalian sampai kalian meyakini ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak akan, yang dicatat akan menimpamu tidak akan kau bisa meleset darinya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan terkena dirimu. Ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat semuanya. Sudah dicatat, kita bakalan sakit, anak kita bakalan meninggal, orang tua kita bakalan meninggal, kita bakalan ditipu orang, kita bakalan terjatuh, motor kita bakalan dicuri, kita bakalan diomelin istri. Sudah tercatat belum? Hah? Makanya kalau kita ingat bahwasanya semua sudah tercatat, perkara lebih ringan. Kalau suami ngomel, kita bilang, wahai istriku, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya kau telah mengomeliku. Dia tambah ngomel lagi, omelanmu kedua juga telah tercatat. Maka perkara lebih ringan, sudah tercatat. Musibah apapun sudah tercatat. Ternyata istri meninggal sudah tercatat. Ternyata cerai sudah tercatat. Ibu-ibu ternyata suami poligami sudah tercatat. Itu musibah atau anugerah, wallahu alam. Mau saya semua sudah tercatat, mau diapain? Enggak mungkin terhindar, enggak mungkin. Enggak mungkin. Justru kalau kita ngamuk-ngamuk, musibah bertambah double. Semakin sengsara, semakin menderita. Oleh karena sebagian orang mengatakan, kalau kau terkena musibah, terkena penyakit misalnya, maka ya sudah, berarti musibah sudah berkurang. Kita bayangkan dalam diri kita, saya di Lauhil Mahfuz dapat jatah penyakit 100 penyakit. Alhamdulillah ketika umur saya 40 sudah lewat 60 penyakit. Berarti masih tinggal berapa? 40. Artinya kalau kita kena berarti jatah penyakitnya sudah berkurang. Kalau istri kita ngomel, jatah omelan sudah berkurang. Alhamdulillah. Berarti sudah berkurang. Mulai musibah tersebut
satu demi satu mengenai kita, berarti jatah musibah sudah berkurang. Udah takdir mau diapain? Tidak bisa kita hindari. Subhanallah. Ada apa yang kita sukai? Qadarullah. Daripada kita ngamuk-ngamuk, ribut sana ribut sini, percuma. Bilang apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdir, enggak bisa kita hindari. Makin di antara hal yang sangat membantu kita untuk bersabar. Mau lari kemanapun, kita akan berjalan sesuai dengan takdir. Tidak bisa kita hindari. Makanya Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian fil ardi, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, ataupun menimpa diri kalian, illa fi kitabin, kecuali semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan musibah-musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, semua itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap perkara yang luput dari kalian. Kehilangan harta, jangan putus asa, semua sudah ditakdirkan. Tugas seorang muslim, mukmin mengimani sudah takdir, maka dia bersabar. Itulah namanya beriman dengan takdir. Adapun meronta-ronta tidak ada faedah. Seandainya kalau meronta-ronta bisa kembali lagi, meronta-ronta aja. Misalnya anak meninggal, kemudian seorang meronta-ronta, anaknya bisa hidup lagi, silakan meronta-ronta. Tapi apakah kalau meronta-ronta anaknya hidup lagi? Tidak, percuma kalau gitu. Sudah meronta-ronta tidak dapat pahala, dapat dosa lagi. Taib, yang keempat, ar-rabi'. Di antara hal yang bantu kita dapat bisa bersabar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syuhuduhu haqqallahi alaihi fitilkal balwa. Dia menghadirkan dalam dirinya tentang hak Allah. Apa yang harus dia tunaikan kepada Allah ketika dia ditimpa musibah. Wa wajibuhu fiha. Apa kewajiban yang harus dia lakukan ketika ditimpa musibah. Apa itu yang wajib kita tunaikan kepada Allah ketika kita terkena musibah? Wa huwa sabru bila khilafin bainal ummah, yaitu wajib untuk sabar, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para umat. Bahwasanya siapa yang terkena musibah wajib bersabar, siapa yang tidak bersabar berdosa. Berarti dia tidak menunaikan kewajiban tersebut. Makanya di depan kita cuma dua, sabar atau tidak sabar. Ini tingkatan paling rendah, sabar atau tidak sabar. Kalau sabar dapat pahala, mengurangi dosa-dosa, mengangkat derajat, dan itu hukumnya wajib. Tidak sabar maka dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, dia robek-robek bajunya, dia tampar-tampar pipinya, dan dia menyuruh dengan suruhan jahiliyah. Bukan dari golongan kami, dosa. Rasulullah berkata, an-naihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi SAW, jika wanita yang naihah itu yang tidak ridho kematian anaknya, kematian suaminya, dia berteriak-teriak, mengangkat suara, menunjukkan ketidakridhoan. Kenapa kau pergi anakku? Ya Allah, kenapa kau panggil anakku? Ya Allah, ini anak soleh, kenapa dipanggil cepat? Ini semua ungkapan-ungkapan wanita ketika mengalami kematian dia tidak ridho. Ini ternyata dosa besar. Kata Nabi, kalau dia meninggal sebelum bertobat, dia akan dibangkit pada hari kiamat kelak, dibangkitkan, kemudian dipakaikan pakaian dari api, dan dipakaikan mantel dari penyakit kulit yang buat dia gatal-gatal. Ini menunjukkan niyahah, meratapi mayat, yang menunjukkan ketidakridhoan dengan keputusan Allah, marah, maka ini dosa besar. Dosa besar. Maka tidak ada pilihan depan kita kecuali sabar atau tidak sabar. Jaza namanya dalam bahasa Arab. Maka wajib kita tahu bahwasanya kewajiban kita ketika terkena musibah, wajib kita adalah sabar. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Awi sabru war ridha ala ahadil qaulain. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan cuma sabar, wajib bagimu untuk ridha. Ini pendapat sebagian pendapat. Yang benar tidak disyaratkan ridha. Ridha hanyalah sunnah. Bisa jadi seorang tidak suka tapi dia sabar. Itulah sabar. Sabar namanya habsu, menahan diri dari ketidakridhoan. Jangan sampai ucapkan kata-kata, jangan sampai meronta di hati, ya Allah kenapa kau begini, ya Allah kau tidak adil, ya Allah aku sudah berjuang, apa salahku? Ada orang datang sama saya, dia mengeluh, saya dikasih musibah ya Ustaz. Apa saya kurang Ustaz? Saya bersedekah, saya puasa Daud, saya sholat malam, kenapa saya dapat musibah? Wallahi. Dia datang dengan penuh, seakan-akan dia protes sama Allah. Kenapa saya dikasih musibah seperti ini? Allah angkat saya, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kenapa ya Ustaz? Ngajinya belum beres berarti.
kurang matang ngajinya kurang matang. Seakan-akan Allah salah. Ini namanya protes. Dan protes kepada takdir dosa besar. Dosa besar. Kenapa niyah dosa besar? Meratap karena dia protes kepada takdir. Jadi Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyba bidal jahiliyah." Bukan dari golongan kami terkena musibah, tampar-tampar pipi, robek-robek baju. Dosa besar. Oleh karenanya wajib untuk sabar. Adapun ridho, yang benar hukumnya sunnah, tidak harus ridho. Kalau orang sabar dia bisa sampai pada derajat ridho. Dia ridho dengan keputusan Allah. Tapi minimal dia sabar. Mungkin dia enggak suka tapi dia tahan diri. Dia tahan diri tersebut sudah dapat pahala. Maksakan diri, tahan diri. Mungkin dia enggak suka, namanya orang kena musibah, belum tentu suka. Tapi dia sabar, dia sabarkan. Itulah pahala besar dan itu wajib untuk dia lakukan. Fahuwa ma'murun bi ada'i haqqillahi wa ubudiyatihi alaihi fitilkal balwa. Maka dia diperintahkan untuk menunaikan hak Allah dan beribadah kepada Allah dalam musibah tersebut. Dalam musibah tersebut. Fala buddalahu minhu, dan wajib untuk dia lakukan untuk sabar. Wa illa tadha'afat alaihi, jika tidak maka musibah tersebut akan berlipat ganda menimpanya. Semakin parah, semakin terpuruk, semakin tersungkur, semakin terjatuh. Tapi kalau dia sabar dia akan kuat. Dia akan kuat. Maka ingat, kita tidak diberi pilihan oleh Allah. Pilihanmu cuma bersabar. Kalau kau bisa lagi ridho. Pilihan tidak sabar tidak dikasih pilihan, berdosa. Berdosa. Maka seorang harus ingat, ini wajib. Sabar hukumnya wajib. Yang kelima, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, syuhudu tarattubiha alaihi bidhambihi. Al-khamis, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, agar seorang bersabar, maka dia ingat bahwasanya dosa itu, bahwa musibah ini semua karena dosa-dosanya. Dia ingat bahwasanya syuhudu tarattubiha alaihi bidhambihi, bahwasanya musibah ini menimpanya karena dosanya. Kama qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman, tidak ada musibah apapun menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa hadza amun fi kulli musibatin daqiqatin wa jalilatin. Dan ayat ini umum karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibah. Musibah apapun. Maka umum mencakup musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Mencakup seluruh musibah akibat dosa-dosa kalian. Kalau dia tahu bahwasanya seluruh musibah yang menimpanya karena dosa-dosanya, fayushghiluhu syuhudu hadha sababi bil istighfar alladhi huwa a'zamul asbabi fi raf'i tilkal musibah. Maka akhirnya menyibukkan dia untuk istighfar. Karena dia tahu tidak ada dosa yang menimpa, tidak ada musibah menimpa dia kecuali karena dosa. Maka ketika dia terkena musibah, dia sibuk beristighfar dan bertobat. Yang tobat dan istighfar merupakan sebab terbesar untuk diangkatnya musibah dari dirinya. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin." Tidak ada musibah menimpa kecuali akibat dosa, wala rufi'a bala'un illa bi taubah, dan tidak diangkat musibah kecuali dengan bertaubat. Maka kalau kita ditimpa dengan musibah, kita banyak istighfar. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Agar musibah kita dihilangkan. Makanya ada ulama yang berkata, kalau ada seorang wanita, suaminya ngamuk-ngamuk, keluar rumah, istighfar aja, astagfirullah, sampai dia kembali. Nanti dia kembali sendiri, istighfar, astagfirullah, 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 sampai suaminya kembali. Kalau dia kembali, jangan bilang, kenapa pulang? Disambut. Maka, tidak ada musibah kecuali karena dosa, dan tidak diangkat musibah kecuali dengan apa? Istighfar. Maka seorang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ketika dia terkena musibah, dia menyibukkan diri untuk introspeksi diri, kesempatan untuk perbaiki dirinya. Saya banyak salah. Mereka di antara perkataan Ibnu Taimiyah yang indah, dia mengatakan, jika seorang dizalimi, harusnya dia ingat ini semua akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Jika ternyata dia lupa untuk bertobat, lupa introspeksi diri, dan dia sibuk membantah orang tersebut yang menzaliminya, maka musibah lupa untuk introspeksi diri lebih dahsyat daripada musibah dizalimi orang. Kata Ibnu Taimiyah, musibah lupa untuk introspeksi diri, menganggap diri dia hebat,
sehingga lupa untuk bertobat, ini lebih dahsyat daripada musibah dia dizalimi orang lain. Maka sungguh beruntung orang yang ketika terkena musibah kemudian dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Pas keluar dari rumah motor hilang. Astagfirullah. Akibat apa? Dosa-dosa. Apa antum ragu antum punya dosa? Siapa yang ragu? Kita banyak dosa. Ada yang ragu? Enggak ada yang ragu. Ya udah kena musibah. Astagfirullah tub ilaih. Karena dosa. Apapun. Sakit, tahur insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Apapun musibahnya. Jualan, dagang, bangkrut, astagfirullah. Ini akibat apa? Dosa-dosa. Allah punya cara untuk menghilangkan dosa-dosa. Maka kita berusaha introspeksi diri. Tapi kalau orang lupa diri, kamu sih nyalain orang, lupa menyalahkan dirinya sendiri, ini repot. Sehingga dia tidak pernah merasa kurang, dia selalu merasa sempurna. Sehingga dia berusaha mencari kesalahan pada orang lain. Dia lupa bahwasanya sumber kesalahan utama dirinya sendiri yang banyak dosa. Yang Allah datangkan musibah tersebut karena rentetan dari kesalahan-kesalahan dia. Maka yang perlu pertama dia perbaiki adalah dirinya sendiri sebelum dia menyalahkan orang lain. Taib. As-sadisu, yang keenam, sebab yang keenam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayya'lama anna Allah qad irtadaha lahu wa ikhtaraha wa qasamaha. Dia harus ingat bahwasanya musibah yang Allah timpakan baginya telah diridhoi oleh Allah untuk menimpanya dan telah Allah pilih untuk menimpanya dan Allah telah bagikan untuk dia. Ini semua takdir. Ma asaba musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin siapa? Allah. Ketika Allah menimpakan musibah kepadamu, yakinlah ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ubudiyyata taqtadi ridahu bima radiya lahu. Maka ketika seorang sadar dia adalah seorang hamba, mengkonsekuensikan dia ridha dengan kepilihan Allah untuk dia. Kenapa? Radiyalahu bihi sayyiduhu wa maulahu. Karena itulah yang dipilih oleh Tuhannya, yang telah dipilih oleh penciptanya, yang telah dipilih oleh yang mengatur kehidupannya. Ketika Tuhan memilihkan itu, hendaknya dia ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya dilakukan. Makanya ada dikisahkan seorang salaf, dia berdoa, dia mengatakan, kalau Allah mengabulkan doaku, aku senang sekali. Tapi kalau Allah tidak kabulkan doaku, maka aku senang 2 kali. Kenapa? Karena aku tahu ternyata ini pilihan Allah untukku. Allah telah memilihkan untukku, tidak dikabulkan doa. Allah takdirkan yang lain, dan apa yang Allah pilih pasti lebih baik untukku daripada pilihanku. Paham? Teorinya mudah, prakteknya susah. Oh, enggak dikabulkan, berarti ini yang terbaik. Kemudian kita bahagia lagi. Kenapa? Karena semua yang kita minta kepada Allah, kalau tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di mana? Di akhirat. Pilih mana secara logika? Enak dikabulkan di dunia atau di akhirat? Secara logika, harusnya pilih dikabulkan di mana? Di akhirat. Karena di akhirat ganjarannya sangat besar. Tapi kita pengennya dikabulkan di mana? Di dunia. Padahal lebih afdal mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Tapi kita milih di dunia. Karena kalau kita berdoa tidak dikabulkan, sebenarnya kita harus senang. Pertama Allah pilihkan kita yang ini, berarti pilihan Allah yang lebih apa? Baik. Yang berikutnya bahwasanya akan dikabulkannya di mana? Di akhirat. Tapi demikianlah manusia, dia ingin lihat sesuatu yang real di depan matanya. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ingatlah bahwasanya apa yang menimpamu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Allah telah ridha untuk memilihkan bagimu ujian ini. Maka hadapilah dengan baik dan berusahalah ridha dengan pilihan Allah tersebut. Karena kau hanyalah hamba, sementara Allah adalah Tuhanmu yang menciptakanmu, yang tahu kemaslahatanmu, yang mengatur kehidupanmu. Kata Ibnu Qayyim, fa illam yufi hadzal maqama haqqahu, kalau ternyata dia tidak bisa menunaikan kedudukan ini, itu dia tidak bisa ridha, fa huwa li dha'fihi, itu karena lemah imannya. Fal yanzil ila maqami sabri 'alaiha. Kalau dia tidak bisa ridha, tidak mengapa dia sabar. Fa in nazala anhu nazala ila maqami dzulmi wa ta'addil haq. Adapun kalau tidak sabar, dia turun lagi kepada kedudukan yang tidak layak, yaitu kedudukan zalim dan melampaui kebenaran.
Jadi Ibnu Qayyim mengatakan kedudukan tiga. Pertama ridho, ini yang paling top, ridho. Ridho dengan keputusan Allah. Ya. Makanya orang kalau terkena musibah langsung bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Langsung ngomong begitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Yaitu segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Pasti di balik ini ada hikmah. Maka dia ridho dengan keputusan Allah. Supaya dia ingat dia hanya seorang hamba, bukan siapa-siapa. Dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hanyalah seorang hamba, saya dijalani, diatur oleh Allah. Saya hanyalah seorang hamba, Allah adalah Tuhanku. Dia melakukan pada diriku apa yang dia inginkan. Inna lillah, kita hanya milik siapa? Allah. Itu ingat, untuk ingat ubudiyah. Kita seorang hamba, enggak bisa apa-apa. Kalau kita ridho, kita bilang, Alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Maka ridho, ini yang paling utama. Kalau tidak bisa bersabar, kalau tidak bisa lagi maka jatuh ke kedudukan yang rendah, yaitu kedudukan jaza, kedudukan berbuat zalim, meronta-ronta, maka itu hukumnya adalah dosa. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. As-sabi'u, adapun yang ketujuh. Ayya'lam anna hadhil musibata hiya dawa'un nafi'un saqahu ilaihi at-tabibul alimu bimaslatihi ar-rahimu bihi. Dia harus ingat bahwasanya musibah yang menimpanya ini merupakan obat yang sangat bermanfaat yang telah dibawa kepadanya, digiring oleh tabib yang ahli, yang tahu betul tentang maslahatnya, yang sangat sayang kepadanya. Falyasbir ala tajarruhi, maka sabarlah untuk minum obat tersebut. Wala yataqayyahu, jangan dia muntahkan obat tersebut bitasakhutuhi wa syakwahu, dengan marah-marah atau mengeluh. Fayadhhaba naf'uhu batilan, akhirnya manfaat obat tersebut sirna. Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, bukankah yang mengujimu adalah Tuhan yang maha baik, yang maha sayang, yang paling tahu tentang kemaslahatanmu daripada dirimu sendiri? Kalau yang mengobatimu adalah tabib bahlul, jangan percaya. Tapi ini ahli, profesor di bidangnya. Dia bilang kau harus begini, kau harus begini. Harusnya kita nurut atau tidak? Dia lebih tahu tentang penyakit kita daripada kita diri sendiri. Daripada diri sendiri. Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam dikabarkan bahwasanya Yusuf hilang, Binyamin hilang, kakaknya tidak kembali, dia mengatakan, ya, fasabrun jamil. Saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihi jami'an. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kembali kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui kondisiku, mengetahui anak-anakku, mengetahui yang terbaik untuk diriku. Al-Hakim, dan maha bijak. Pasti di balik ini pasti ada hikmah. Maka dia tutup dengan perkataannya, Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah yang maha mengetahui segalanya, mengetahui kemaslahatanku, mengetahui kemaslahatan Yusuf dan adiknya dan kakaknya, dan Hakim maha bijak. Tidak ada keputusannya kecuali di balik itu pasti ada hikmah. Maka terimalah obat tersebut, karena obat tersebut didatangkan oleh zat yang paling tahu tentang kemaslahatanmu, yang paling sayang kepadamu. Yang paling sayang kepadamu. Kalau tabibnya enggak ahli, kita ragu-ragu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Adapun kalau kita mengeluh, maka hilang manfaatnya, kata Ibnu Qayyim. Kalau kita meronta, hilang manfaatnya. Kalau kita meronta, kita mengeluh, berarti kita telah buang obat tersebut. Kita muntahkan obat tersebut, maka manfaatnya sirna. Maka terimalah minum obat tersebut dengan sabar. Sebagaimana kalau kita sakit, minum obat sehari 3 kali, pahit, ya sabar. Mau diapain lagi? Ini obat yang terbaik. Sabar, ada waktunya kita sembuh. Karena Allah ahli dalam hal ini. Allah tahu berapa kadar musibah yang akan menimpa kita dan waktunya sampai kapan. Kalau Allah tidak angkat, Allah tidak akan angkat, tidak akan hilang. Bisa jadi musibah itu bertahun-tahun, tidak mengapa, Allah lebih tahu. Lihatlah Yakub alaihissalam diuji dengan berpisah dari Yusuf. Kapan kembali Yusuf? Atau kapan dipertemukan kembali? Ada yang mengatakan 15 tahun kemudian, ada yang mengatakan 40 tahun kemudian. Selama itu Yakub bersabar. Kalau belum Allah angkat musibah tersebut, tidak akan diangkat. Allah tahu sampai kapan kadarnya cukup. Karena Allah Al-Alimul Khabir, dia yang maha tahu tentang penyakit-penyakit kita. Dia maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Siapa yang mengeluh, hilang manfaatnya. Itu yang disebut dengan sabrun jamil. Sabrun jamil, kata Allah, fasbir sabran jamila.
Wasbir sabran jamila. Bersabarlah wahai Muhammad dengan sabar yang indah. Sabar yang pernah dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil. Ketika dikabarkan Yusuf dimakan serigala, dia mengatakan fasabrun jamil. Saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Wallahul musta'an, Allah tempat meminta pertolongan. Ketika dikabarkan Binyamin ditangkap karena dituduh mencuri, kakak paling tua tidak mau pulang, dia mengatakan fasabrun jamil. Aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Apa itu sabrun jamil? Sabar yang indah, sabar yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan sama sekali, enggak mengeluh sama sekali. Mengeluh hanya kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluh kesedihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar yang benar, mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan sebaliknya mengeluhkan Allah kepada manusia. Apa kata seorang penyair? Wa idza taradka baliyatun fasbir laha. Sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika kau ditimpa dengan musibah, maka sabarlah terhadap musibah tersebut. Sabar orang yang mulia, maka tentu dengan cara yang baik, maka Allah akan lebih baik bagimu. Ya. Wa idza syakauta ila bani Adam fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Kalau kau ternyata mengeluhkan musibahmu kepada anak Adam, ketahuilah sesungguhnya kau sedang mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada anak Adam yang tidak sayang bagimu. Makanya kalau orang ngeluh, aduh kenapa saya kena, itu berarti dia sedang mengeluhkan Allah kepada manusia. Benar atau tidak? Seakan-akan dia mengatakan, Allah nih gimana sih? Kok gua kena begini sih? Jadi kalau ngeluh kepada manusia itu mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kebalik, keluhkan manusia kepada Allah. Bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Sabrun jamil, sabar tanpa keluhan kepada manusia. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku, penderitaan hanya kepada Allah Subhanahu. Latih diri kita. Tidak usah kita menghinakan diri kita depan orang. Merengek-rengek, melas-melas minta kita keluhkan kepada Allah. Sujud kepada Allah, ya Allah jangan kau hinakan wajahku, biarkan aku hanya menghinakan wajahku di hadapanmu. Minta kepada Allah, minta solusi. Jangan mengeluh kepada manusia. Kapan kita mengeluh, maka efek obat tadi hilang, kata Ibnu Qayyim. Jangan mengeluh. Mengeluh kepada Allah, bangun malam, salat malam, menangis, minta kepada Allah Subhanahu. Kalau kita bicara sama orang bukan dalam rangka mengeluh, dalam rangka mencari solusi, enggak ada masalah. Tapi kalau gimana sih, aduh, itu mengeluh. Tapi kalau ini saya hadapi masalah, gimana cara? Ya, gitu kita sedang mengeluhkan Allah, tapi kita sedang mencari apa? Solusi, enggak ada masalah. Tapi jangan kita ketika bercerita seakan-akan mengeluhkan penderitaan kita kepada manusia. Sungguhnya innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Kau sedang mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada zat yang tidak sayang kepadamu, pada makhluk. Baik. Sekarang yang keberapa? Ke-8. Ayya'lam anna fi uqba hadha ad-dawa'i min asy-syifaa'i wal afiyati was sihhati wa zawalil alam ma la yahsul bidunihi. Hendaknya dia ingat seorang ketika terkena musibah, bahwasanya setelah dia menghadapi musibah-musibah ini dengan sabar, berarti dia sedang makan obat dan dia dalam masa proses penyembuhan. Kalau dia sudah sembuh, maka akan muncul setelah itu ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kesehatan, dan ada hilangnya penyakit. Yang kalau tidak terkena musibah tersebut, dia tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ibnu Qayyim punya pernyataan yang ini, dia mengatakan seorang terkadang terkena penyakit sombong, penyakitnya Fir'aun, angkuh. Kalau Allah tidak kasih dia penyakit, dia akan sombong dan angkuh. Allah kasih dia musibah supaya dia sadar. Saya sering sampaikan kalau ada orang dagang tidak pernah rugi, kira-kira sombong atau tidak? Sombonglah. Saya nih, gua enggak pernah rugi. Bahlul semua. Gue Masya Allah. Sombong akhirnya. Supaya sombongnya hilang, Allah kasih rugi sekali-sekali. Biar dia tahu bahwasanya penyakit sombongnya hilang. Seperti itu. Betapa banyak kita sering bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada pengalaman kita, bersandar kepada fisik kita, bersandar kepada uang kita. Allah kasih musibah yang uang kita enggak bisa bikin apa-apa. Betapa kita sombong dengan jabatan kita. Allah kasih musibah yang jabatan kita tidak bermanfaat sama sekali.
Supaya kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Jabatan hanya titipan, kesehatan hanya titipan. Bukan itu penentu. Yang menentukannya siapa? Allah. Seandainya tidak kita dikasih musibah, itu penyakit tidak bakalan hilang. Kita mengambil pelajaran dari musibah tersebut. Kata Ibnu Qayyim, seandainya kau tidak dikasih musibah, itu penyakit tidak bakalan hilang. Maka Allah punya cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut dengan dikasih musibah. Kemudian beliau berkata, fa idza tala'ta atau fa idza tala'at nafsuhu karahiyata hadha ad-dawa'i wa mararatihi falyanzur ila aqibati wa husni ta'thirihi. Kalau tiba-tiba jiwanya jengkel dengan obat ini, kenapa begini terus, kenapa ini berkepanjangan musibah, dan dia lihat betapa pahitnya obat tersebut, maka dia lihatlah kepada penghujungnya, dampaknya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sebaliknya, kalian suka sesuatu, cinta kepada sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Allah juga berfirman, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata Allah jadikan di balik kebencian tersebut banyak kebaikannya. Dan ini ayat tentang muamalah suami istri. Kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kepada istri kalian, perhatikan bapak-bapak. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci pada istrimu, wa yaj'allahu fihi khairan katsira, ternyata banyak kebaikan di balik kebencianmu tersebut. Minimal antum tiap hari dapat pahala sabar. Istri ngomel tiap hari, sabar. Sabar. Pahala sabar terus. Salat malam enggak. Nonton bola iya. Allah kasih cara, tiap hari sabar, pahala bertumpuk-tumpuk tiap hari. Istriku yang melatih aku sabar. Makanya disebutkan ada seorang disebut ganteng buruk rupa nikah sama wanita cantik. Maka istrinya berkomentar, wahai suamiku, kita berdua masuk surga. Kata suaminya yang buruk rupa, kok bisa? Karena kau masuk surga bersyukur dapat saya, dan saya masuk surga bersabar dapat kamu. Subhanallah. Sabar. Saya nggak tahu dibalik. Ini terkait dengan suami istri. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kebenci sesuatu, Allah jadikan kebaikan di balik itu. Dan banyak. Betapa banyak seorang suami yang sabar dengan istrinya yang suka ngomel, ternyata keluar anak yang sangat soleh. Di luar nalar dia, ini anak soleh banget. Kenapa? Karena sabar bapaknya kepada istrinya. Dengar bapak-bapak? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau enggak, kleng, enggak masuk sama sekali. Benar. Betapa banyak kita dalam hidup sehari-hari, kita dapat musibah, ternyata di balik itu ternyata manfaat banyak sekali. Cuma nggak mungkin kita ceritain, banyak sekali. Kalau kita renungkan, subhanallah, alhamdulillah, kalau saya nggak dekat musibah, mungkin saya nggak jadi begini. Banyak hal, banyak sekali. Terkadang Allah buka hikmahnya, terkadang Allah tidak buka apa? Hikmahnya. Apa hikmah yang sudah terbuka, kiaskanlah kepada hikmah yang tidak kita ketahui. Tapi di antara kasih sayang Allah, terkadang Allah buka hikmahnya. Ada hikmahnya, ternyata, oh iya benar ya. Masya Allah, kalau saya nggak gitu, nggak kena musibah, mungkin saya entah jadi apa. Alhamdulillah terkena apa? Musibah. Seandainya tidak dikasih musibah, maka penyakit-penyakit tersebut tidak bakalan hilang. Qala al-qailu, berkata seorang penyair, la'alla utbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahhatil ajsamu bil ilali. Bisa jadi celaanmu kepadaku dampaknya indah. Memang kau celah saya, kau bongkar aibku, bisa jadi dampaknya indah. Wa rubbama sahhatil ajsam bil ilali, dan terkadang badan menjadi sehat dengan penyakit-penyakit. Misalnya dengan kai. Kai itu sakit, tapi dengan kai tersebut ternyata badan menjadi sehat. Terkadang tubuh harus diamputasi untuk menyelamatkan jasad yang lain. Terkadang badan jadi sehat dengan dikasih sakit. Dan benar, terkadang orang mencela, ternyata Allah ingin kebaikan. Makanya seorang penyair berkata, "Idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat, ataha Allahu laha lisana hasudin." Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebaikan yang sedang terlipat supaya bisa terbongkar, maka Allah datangkan lisan yang hasad kepada seseorang. Dibongkar aibnya, dijelek-jelekin, ternyata Allah ingin bongkar kebaikan orang tersebut. Laula sya'alun nar fima jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi.
Seandainya tidak ada kayu gaharu yang dibakar, maka tidak akan ketahuan aromanya kayu gaharu. Gimana aroma kayu gaharu bisa ketahuan? Dengan dibakar. Dan ini dibawakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ketika dituduh berzina dengan suami Mu'attal Sulami, ternyata di balik itu ada manfaat-manfaat besar, pujian-pujian kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di sini bisa jadi kau celah saya, di balik celaan tersebut ada kebaikan, kesudahan yang indah. Sebagaimana jasad terkadang dilukai ternyata untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lainnya. Maka seorang kalau terkena musibah dia ingat bisa jadi kau benci sesuatu ternyata itu baik bagimu. Paham? Ikhwan, paham akhwat? Ini bukan bapak saya, ibu juga. Terkadang terkena musibah ternyata suaminya begini dan begitu. Sabar. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Ingat kaidah menyatakan bahwasanya pilihan Allah pasti yang terbaik. Itu hanya berlaku bagi yang sabar. Saya ulangi. Ibnu Qayyim sudah sebutkan tadi. Kalau kita terkena musibah berarti kita, siapa yang milih musibah tersebut? Allah. Yang ridho untuk kita siapa? Allah. Maka pasti hasilnya baik. Yang penting kau minum obat tersebut dengan baik, jangan kau muntahkan. Berarti kalau kau muntahkan dengan marah-marah dan mengeluh, maka tidak jadi baik. Maka kaidah mengatakan pilih orang terbaik itu bagi yang sabar. Kalau enggak sabar bisa musibah, tambah parah, tambah hancur, tambah semakin jauh dari Allah, semakin binasa. Betapa banyak orang enggak sabar bunuh diri. Bagus hasilnya? Enggak bagus. Kenapa tidak? Kalau dia sabar pasti bagus ujungnya, pasti. Demi Allah pasti bagus. Cepat atau lambat dia akan tahu bahwasanya kesabarannya pasti mengantarkan kepada kebaikan. Cuma itu hal yang gaib. Allah punya cara sendiri untuk mengantarkan kepada kebaikan. Nabi Yusuf mana tahu dia bakalan jadi seorang bangsawan. Dia enggak tahu. Allah tidak bongkar. Nanti ketahuan setelah sekian tahun baru tahu dia jadi bangsawan gara-gara silsilah rentetan musibah tersebut. Dihasati oleh kakaknya, dibuang dalam sumur, dijual jadi budak, dipenjara, baru jadi bangsawan. Dia tidak tahu kalau Allah bongkar itu, hasilnya tentu dia senang-senang saja, dilempar di sumur. Oh iya, saya kan menjadi bangsawan. Dijual saya kak, jual saya kak. Karena mau jadi bangsawan harus dijual dulu. Yusuf enggak tahu. Dan itu hikmah Allah tutup, karena itulah ujian. Kalau Allah bongkar bukan tidak ada ujian lagi. Tetapi kita harus tahu orang sabar pasti endingnya indah. Makanya Yusuf alaihissalam berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Harus yakin itu. Tapi syaratnya harus apa? Sabar. Jangan ngeluh sama orang, apalagi ngeluh di Facebook. Sedikit-sedikit bikin status. Apalagi ibu-ibu, kita tahu bikin apa? Status. Kita tahu ada gambar love kena panah. Ada apa Enggak apa-apa. Kenapa Enggak, saya enggak mau mengeluh, cuma mau kasih tahu. Tahu-tahu gambar love terbelah dua. Ada apa terbelah dua? Tahu-tahu gambar layangan putus. Kenapa layangan putus, Bu? Mengeluh terus di status, rubah status. Apa seperti ini? Ini ngeluh sama manusia. Ini faedah sabar hilang. Obat tadi hilang. Manfaatnya sirna. Baik, kita lanjutkan at-tasi', kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang ke-9, an ya'lama annal musibata ma ja'at lituhlikahu wa taqtulahu. Hendaknya dia tahu bahwasanya musibah yang datang bukan untuk membinasakannya dan untuk membunuhnya. Wa inna ma ja'at litamtahina sabrahu wa tabtaliyahu. Tetapi datang adalah untuk menguji kesabarannya. Fayatabayyanu hina idzin hal yasluhu listikhdamihi wa ja'alihi min awliyaihi. Ketika setelah diuji akan jelas apakah dia pantas untuk dipilih oleh Allah menjadi wali-walinya wa hizbihi amla, ataukah tidak pantas menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fa in thabata, kalau ternyata dia sabar, istofahu wa jtabahu, maka Allah akan pilih dia. Aku akan istifa dia, pilih dia menjadi walinya. Wa khala'a alaihi khila'al ikram, dan Allah akan membuat dia memakai pakaian-pakaian kemuliaan. Wa albasahu malabisal fadli, dan Allah akan buat dia memakai gaun-gaun keutamaan. Wa ja'ala awliya'ahu wa hizbahu khadaman lahu, bahkan Allah menjadikan wali-wali Allah akan berkhidmat kepadanya. Wa aunan lahu, dan akan menolongnya. Wa in inqalaba ala wajhi wa nakasa ala aqibaihi turid, kalau ternyata ketika diuji dia berbalik, dia mundur ke belakang, maka dia akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufiqa qafahu wa uqsiya, dipukul di belakang lehernya, tidak pantas jadi wali-wali Allah. Wa tadafa'at alaihil musibah, dan musibah akan berlipat ganda menimpanya. Kalau dia ngamuk, marah-marah, tidak pantas jadi wali Allah Subhanahu wa taala.
Wa huwa la yash'uru fil hali bitadaufiha, sementara dia tidak sadar bitadaufiha wa ziyadatiha. Ternyata kalau dia ngamuk, dia meronta, semakin bertumpuk-tumpuk musibahnya dan semakin bertambah-tambah musibahnya. Walakin saya alamu ba'da dzalik bi anal musibata fi haqqihi sarat masaib. Akan tapi dia akan tahu setelah ini bahwasanya musibah yang menimpanya, kalau dia tidak sabar, dia meronta-ronta, ternyata musibah tersebut menjadi berlipat ganda. Kama ya'lamu sabiru anal musibata fi haqqi sarat ni'aman adidah. Sebagaimana orang yang sabar, di kemudian hari dia akan sadar bahwasanya musibah yang menimpanya tadi satu musibah ternyata menimbulkan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Banyak anugerah gara-gara satu musibah. Wa ma baina hatainil manzilatainil mutabayyinataini illa sabru sa'atin. Dan tidaklah kedua kedudukan ini yang saling kontras, yang saling bertabrakan, kontradiksi, kecuali yang menentukan sabar sesaat. Wa tasji'ul qalbi fi tilkal sa'ah, dan memotivasi hati untuk sabar di waktu tersebut. Kalau dia sabar, dia mendapat kedudukan yang tinggi. Kalau dia tidak sabar, jatuh kedudukan yang rendah. Wal musibatu la budda an tuqla an hadha wa hadha. Dan musibah akan hilang. Musibah itu seperti cuaca, musim panas akan datang dan pergi, musim dingin akan datang dan pergi. Seperti cuaca, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan hilang dari yang ini dan hilang dari yang itu. Akan hilang dari yang bersabar dan akan hilang dari yang tidak bersabar. Cuma hasilnya berbeda. Walakin tuqla'u an hadza bi anwa'il karamat wal khairat, dicabut dari orang yang bersabar dengan digantikan berbagai macam kemuliaan dan kebaikan. Wa anil akhar bil hirmani wal khidlan. Adapun satunya tidak sabar, musibah hilang, tapi tertimpa dengan kehinaan dan kerendahan dan terhalang dari berbagai macam kebaikan. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan ini adalah pengaturan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha, dan karunia Allah berikan kepada yang siapa Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang agung. Maka ini peringatan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kau diuji oleh Allah untuk naik kelas. Kalau kau sabar, naik kelas. Kau sabar, dinaik kelaskan. Sabar-sabar kau jadi wali Allah. Tidak ada orang jadi Allah kecuali melewati musibah-musibah. Mana ada wali Allah senang terus. Semua dikena musibah. Kata Nabi, innama huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kau ingin masuk surga, ingin jadi wali Allah, pasti melewati perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Pasti. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka diliputi perkara yang menyenangkan. Ingin masuk neraka, senang-senang. Kecemplung masuk neraka. Seperti itu. Mustahil jadi seorang wali tidak diuji. Pasti diuji ujian-ujian yang berat. Pasti diuji. Maka kalau kau bersabar, kau bisa menjadi wali Allah. Kalau kau tidak bersabar, maka rendahlah kedudukanmu. Terserah dirimu. Maka ujian kau harus sadar adalah musibah, adalah ujian yang menentukan bagaimana masa depanmu. Yang terakhir, al-ashir, yang ke-10. An ya'lama anna Allah subhanahu yurabbi abdahu ala sarra'i wa dharra' wa ni'mati wal bala'. Dia sadar, dia harus mengerti bahwasanya Allah membimbing hambanya dengan ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Dengan kenikmatan dan penderitaan. Fayastakhriju minhu ubudiyatahu fi jamil ahwal. Maka Allah ingin hamba ini beribadah kepada Allah dalam segala kondisi. Dia tetap beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi senang, dalam kondisi sulit pun dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda 'alal haqiqati man qama bi ubudiyatillahi al ikhtilafil ahwal. Hamba Allah yang sesungguhnya tetap beribadah kepada Allah dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam kenikmatan dan penderitaan, tetap beribadah kepada Allah. Wa amma abdu sarra'i wal afiyati alladhi ya'budullah ala harfin. Adapun orang yang hanya menjadi hamba Allah ketika senang, ketika nyaman, yang beribadah kepada Allah hanya di ujung. Fa in asabahu khairun ma'an nabih, kalau dapat kesenangan maka dia nyaman. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajih, tapi kalau ditimpa dengan musibah maka dia berbalik. Falaysa min abidihi alladhina ikhtarahum li ubudiyati. Maka ini bukan dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk beribadah kepada Allah yang ibadah yang sungguhnya. Wala raiba anal iman alladhi yathbutu ala mahaqqil ibtila wal afiyah huwal imanun nafi' waqtal hajah. Dan tidak diragukan, iman yang tetap tegar ketika sedang dalam kondisi ujian dan juga dalam kesenangan, tetap tegar imannya, itulah iman yang bermanfaat di waktu dibutuhkan iman tersebut. Wa amma imanul afiyah fala yakadu yashabul abda wa yuballighuhu manazilal mu'minin. Adapun iman ketika musim senang saja dalam kondisi nyaman, maka ini hampir-hampir tidak bisa mengantarkan hamba kepada
manzilah kaum mukminin. Wa inna ma yashabu imanun yathbutu alal bala wal afiyah. Yang bisa mengantarkan dia pada derajat yang tinggi adalah iman yang tegar dalam suka dan duka, dalam nikmat dan kesengsaraan. Itu peribadatan yang sungguhnya. Maka jadilah hamba yang sungguhnya, yang mengenal Allah dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Bukan yang kenal Allah lapang saja, sulit tidak kenal Allah. Bukan. Dia mengenal Allah dalam kondisi kedua-duanya. Kemudian Ibnu Qayyim menutup nasihatnya, beliau berkata, wal ibtila'u kirul abdi wa mihaqqu imanihi. Sungguhnya ujian itu adalah alat seperti alat pandai besi dan penentu parameter iman seseorang. Fa imma an yakhruja tibran ahmar, setelah diuji, dibakar, karena kalau orang ingin ngetes logam, katanya emas, ternyata ada campuran, dibakar dulu. Dibakar, maka kelihatan kalau sudah dibakar apakah akan keluar jadi lempengan emas yang murni, yang siap atau yang sudah cair, yang siap untuk dibentuk benar-benar emas. Wa imma an yakhruja zagalan mahdhan, atau akan keluar menjadi kotoran, ternyata ini kotoran semuanya. Ternyata ini semua adalah kotoran, setelah dibakar ketahuan ini palsu semuanya. Ketahuan murni asli atau kotoran. Wa imma an yakhruja fihi maddatani dhahabiyatan wa nuhasiyatan, atau akan keluar dua logam ternyata dalam itu emas dan perunggu. Dua-duanya bagus. Kotoran sudah hilang, setelah dibakar emas dan perunggu, ternyata tidak emas murni, masih ada perunggunya. Fala yazalu bil bala, ketika masih ada perunggunya meskipun bagus, Allah bakar hatta yakhruja al maddatun nuhasiyah min dhahabihi, sehingga akhirnya perunggu lepas dari emasnya. Wa yabqa dhahaban khalisan, maka keluarlah emas murni. Demikianlah fungsi apa? Ujian, untuk menjadikan iman orang semakin tinggi menjadi iman emas. Kalau alimal abdu anna ni'matallahi alaihi fil bala'i laysat biduni ni'matihi alaihi fil afiyah la syaghala qalbahu bi syukrihi wa lisanihi yaqul. Seandainya seorang hamba sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia melalui ujian ternyata tidak lebih rendah daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya melalui kesenangan. Kata Ibnu Qayyim, nikmat dua. Nikmat yang lewat kesenangan, nikmat yang Allah antar lewat ujian. Ternyata nikmat yang Allah, anugerah yang Allah antar lewat ujian tidak kalah daripada nikmat yang Allah antar lewat kesenangan. Maka kalau dia sadar akan hal tersebut, maka hatinya akan bersyukur kepada Allah dan lisannya akan berkata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia akan bersyukur kepada Allah. Wa kaifa la yashkuru man qayyada lahu ma yastakhriju bi khabatha wa nuhasahu. Bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah yang telah mendatangkan ujian untuk mengeluarkan kotoran dari imannya, mengeluarkan tembaga dari imannya agar sisa imannya adalah emas. Wa yusayyiruhu tibran khalisan, sehingga menjadikan dia lempengan emas yang murni, yasluhu li mujawaratihi wa nadhar ilaihi fi darihi, yang emas murnilah yang pantas untuk berdampingan dengan Allah di surga dan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Fahadil asbabu wa nahwuha tuthmiru sabru alal bala. Insyaallah 10 sebab ini kalau ditelateni, dijalani, dihayati akan membuahkan kesabaran ketika terkena musibah. Fa in qawiyat, kalau semakin kuat 10 sebab ini, athmarat ridha wa syukur. Bukan hanya sabar, bahkan ridha dan bersyukur. Apa bedanya sih sabar dengan ridha dan bersyukur? Kalau ridha yaitu ridha. Kalau syukur tidak berharap musibah ini hilang. Itu namanya syukur. Kalau ridha, tidak saya ridha, tapi masih berharap hilang. Lebih daripada itu syukur, aman. Tidak hilang juga enggak apa-apa. Saya bersyukur dikasih musibah tersebut. Fanas'alullah an yasturana bi afiyatihi, kita berharap Allah menutup aib-aib kita dengan keselamatan dari Allah, wala yafdhahana bi ibtilaihi bimanni wa karami, dan semoga dengan karunia-Nya Allah tidak membongkar aib kita ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian yang saya sampaikan, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.